Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Salah satu kebahagiaan kita bahwa Allah terus menerus menyayangi kita, dengan Allah terus menerus memberikan nikmat dan anugerahnya kepada kita, baik dohir ataupun batin, baik bersifat material atau spiritual. Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, panjang umur. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Dan insya Allah beberapa hari lagi akan masuk kepada bulan suci, bulan umat Islam, bulan umatku kata Nabi, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah, bersyukur, berterima kasih atas segala anugerahnya, dan kita dicatat menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam terus tidak pernah bosan kita sampaikan kepada panutan kita, penghulu kita yang akan menolong kita dengan syafaatnya nanti, terutama di akhirat nanti, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan para ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamil Masyayikh, para ustadz, para guru, bapak imam, dan para sepuh, orang tua kami, jamaah, bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Pada malam hari ini, persisnya untuk kajian bulanan dari materi yang kami sampaikan, ya, bahasanya yang paling tepat mungkin bukan libur. Katanya ngaji itu nggak boleh libur kan. Nah, khitab mencari ilmu itu jatuhnya tiap menit Pak, tiap detik. Jadi tiap detik kita ini harus ngaji. Jadi yang pasnya apa? Ramadan ini kita akan meningkatkan, ya, akan meningkatkan kajian kita atau menambahkan ngaji kita, ya. Jadi mungkin lebih tepatnya malam ini kita sekalian menyambut bulan suci Ramadan yang beberapa hari lagi, karena ini sudah masuk lewat sepertiga dari bulan Sya'ban. Dan untuk itulah secara pribadi kami mohon maaf lahir batin dalam penyampaian ini, pastinya bukan mungkin, pasti banyak kesalahan, ya. Itulah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami menyampaikan ini bukan berarti kami sudah bisa, ya. Guru kami mengingatkan, kalau kamu ngaji harus bawa kitabnya. Kemudian sebelum ngaji harus baca doa untuk Nabi, untuk para ulama. Agar apa? Agar tidak jadi orang yang sombong, ya. Bahwa kita ini gak bisa apa-apa. Makanya kita membawa kitab dari guru kita. Jadi yang pintar itu guru kita. Yang hebat itu Nabi dan para sahabat, keluarga, dan lain-lain. Kita ini bukan siapa-siapa, ya. Waktu beliau guru kita ini memberikan amanat kepada murid-muridnya, kami belum sempat memahami kenapa sampai harus seperti itu. Beliau hanya juga menjelaskan agar ngaji kita nggak ngelantur, katanya, nggak kemana-mana, karena ada pemandunya, ada kitabnya, ada rujukannya.
Ternyata setelah kesininya, kami temukan sendiri di dalam kitab Nasaihul Ibad ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ya. Dan inti daripada dosa itu dua. Pertama, dosa yang muncul dari syahwat namanya. Dari nafsu syahwat. Seperti dosanya Nabi Adam alaihi salam. Beliau berdosa tidak boleh mendekat, jangankan makan buah khuldi, ya dekat saja nggak boleh. Tapi atas bujuk rayunya setan, iblis, kemudian Nabi Adam melanggar sehingga beliau dikeluarkan dari surganya Allah. Tetapi kemudian Nabi Adam diampuni oleh Allah. Artinya apa? Dosa yang keluar dari syahwat sebesar apapun dosanya itu akan diampuni oleh Allah. Tapi ada dosa yang Allah tidak mengampuni, yaitu nasaat min kibrin. Dosa yang keluar dari sombong, dari takabur. Nah, seperti dosanya iblis. Iblis itu dia sombong, ya. Maka dia tidak diampuni oleh Allah SWT. Nah, kemudian di dalam penjelasan itu ada tambahan. Nah, sekarang siapa yang paling rentan dosanya yang muncul dari kibrin, dari sombong? Tanya di situ disebutkan di antara yang paling rentan menjadi orang sombong itu ternyata ustadz katanya. Li alimin, ya, orang yang punya ilmu itu yang rentan, Pak, rentan jadi orang sombong. Nah, itulah ternyata pantaslah guru kita ini, ya, mewasiatkan kalau ngaji harus bawa kitab. Nah, itulah salah satunya. Kemudian bacakan doa untuk pengarang kitab itu. Alhamdulillah sampai hari ini kita laksanakan waktu itu. Karena jangan sampai kita ini menjadi orang sombong. Nah, itulah ceritanya supaya kita ingat bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah kami sekali lagi mohon maaf lahir batin. Ya, sekali lagi kami bukan karena bisa, tapi karena kami tugas. Kan nggak enak, udah kumpul di sini nggak ada yang ngomong kan, diam semua gitu kan, nggak enak juga. Makanya kamilah yang menyampaikan materi ini. Dan dakwah itu bukan kewajiban ustadz saja. Setiap pribadi itu punya kewajiban yang sama, yaitu untuk amar ma'ruf nahil munkar. Kewajiban yang sama, ya. Cuman mungkin wilayahnya, kalau orang tua mungkin amar ma'rufnya kepada anaknya, anak cucunya, istrinya. Kalau istri kepada anak-anaknya, dan mengingatkan suaminya dan seterusnya. Itu kewajiban itu sebetulnya. Jadi mudah-mudahan kita semua dijaga, dipelihara oleh Allah, dijauhkan daripada sifat sombong itu. Para jamaah Bapak yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita nanti sampai di materi kita, sedikit kita sambut Ramadan ini. Marhaban ya syahro Ramadan, ya. Marhaban syahros syami. Kalau di kampung memang sudah rame. Di musola-musola itu, marhaban ya syahro Ramadan,
marhaban syahra siyami, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra siyami. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan bulan kita. Ya. Hanya satu bulan yang hak patennya milik umat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan ar-Ramadhanu syahru ummati. Ya. Bahwa Ramadan itu bulan umatku. Akhirnya Rasulullah SAW sampai beliau bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu anin niran. Orang yang senang mau datang Ramadan. Ya. Tapi senang karena bukan mau bikin kue. Ya. Ada yang senang datang bulan Ramadan, senang karena dia mau pulang kampung. Ya, beli baju baru. Nah, itu lain lagi itu. Ya. Jadi senangnya karena akan memperbaiki ibadah yang tahun kemarin terasa kurang. Ya. Tarawihnya akan diperbaiki, ya. Tadarusnya, bacaan Qur'annya, ngajinya akan diperbanyak dan seterusnya. Karena memang Ramadan itu betul-betul, ya, kekuatan umat Islam itu diujinya di Ramadan, betul-betul. Dan memang dijaga. Hanya 1 bulan dari 12 bulan yang musuh kita ini ditangkepin. Setan itu dirazia, kira-kira begitu. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ada lagi dalam yang lain bahwa pertama, apabila datang Ramadan, pintu sorga dibuka semua. Dibuka. Artinya orang yang nggak niat masuk sorga juga dia nyeplos. Ya, nggak niat dia masuk sorga. Karena nggak ditutup pintunya. Nah, dia nyeplos juga. Ya, macam beginilah. Dia sebetulnya mau ngisi kotak infak itu 10.000, tapi dia lupa pegangnya 100.000 kan gitu. Ya, hanya udah tanggung lah. Gak mungkinkah kotak infaknya dibuka lagi kan? Nah, itu macam itu. Tadinya dia itu nggak mau terawih, ya, karena dia ke masjid, akhirnya ikut terawih. Nah, kira-kira begitu. Jadi orang yang nggak niat masuk surga, justru banyak orang yang masuk surga. Karena pintunya nggak ditutup, dibuka semua. Ya, nah, makanya beda. Kotak amal aja beda itu. Tengoklah nanti ya Pak. Ya, kalau sekarang kan 1.000 masih 2.000, besok itu 20.000, 50.000, gitu kan? Nah, ini kan kenapa? Karena kemudian Rasul mengatakan, wana gulikot abwabun nar. Kalau pintu neraka dikunci, digembok semua Pak. Jadi bulan Ramadan tuh pintu neraka dikunci. Jadi kalaupun ada orang yang maksa masuk neraka gak bisa. Ya. Gak bisa, karena ditutup pintunya. Ya, nah, ini yang ketiga yang luar biasa. Wasufidati syayatin, dan setan itu dikejar, diborgol, diikat, kemudian waromyu ilal bahar, dan dilempar ke laut. Ih, setan ini kalau mau datang Ramadan dia stres lah setan itu. Karena dia dirazia, ditangkepin, udah ditangkepin, dilempar pula ke laut. Ya. Nah, makanya kenapa di Ramadan itu kita mudah berbuat baik? Karena nggak ada lawan, Pak. Nggak ada lawan. Nah, tapi memang ada aja yang suka nanya, itu. Pak, betul nggak katanya setan ini ditangkepin kalau Ramadan? Betul lah. Tapi kok masih banyak katanya nggak puasa katanya. Gitu.
apakah ada setan yang lepas gitu? Nah, itu kadang-kadang, nah itu. Kami suka ada pertanyaan itu. Cuman kalau dibilang ada setan lepas, emang kambing lah gitu kan. Nah itu hadis kan? Itu hadis, pasti benar itu. Ya, pasti benar. Setan ditangkepin dan dilempar. Nah, ini namanya targhib. Hadis itu ada namanya hadis targhib, menggembira. Ya, jadi kita ini jadi semangat puasa karena nggak ada lawan. Nah, adapun ternyata ada yang masih maksiat, ya, yang melakukan dosa, nah, kami jawabnya pakai logika, Pak. Karena kalau cari hadis belum dapat hadis untuk menjawab itu. Kami pakai logika. Logikanya gimana? Yang jelas, kalau ada Ramadan itu masih maksiat, ya pasti dia itu muridnya setan. Karena setan ngajar 11 bulan kan? Iya, setan ngejar sama manusia itu 11 bulan. Maka muridnya adalah yang pintar itu. Nah, makanya dia guru-gurunya ditangkepin, nah dia enggak, karena dia muridnya kan. Nah, itu jawaban logika, Pak. Jawaban logika. Yang jelas, kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini, jangan disia-siakan. Ya. Karena Ramadan itu anugerah besar bagi umat Nabi Muhammad SAW, sampai dibilang ini bulan umatku. Pahala-pahala di Ramadan itu nggak ada yang murah, nggak ada yang rendah, Pak. Man ada paridotan wahidatan fi syahri Ramadan, kaman ada sab'ina paridotan fi masyiwah. Orang yang melakukan kewajiban, satu kewajiban di bulan Ramadan, itu sama dengan 70 kali wajib di luar Ramadan. Nah, seperti ngaji ini. Jadi ngaji malam ini sama dengan kita 70 kali ngaji kalau di bulan Ramadan. Maka itulah kami menambahkan, kalau Ramadan itu bukan istilah libur ngaji, tapi menambah kegiatan ngaji. Ya, menambah, dan pahalanya luar biasa, besar-besar sekali, tinggi sekali. Ya. Nah, waman ada sunnatan wahidatan fi syahri Ramadan, kaman ada faridotan wan fi syahri fi masyiwa. Orang yang mengerjakan ibadah sunat, tarawih, tadarus Quran, infak sunat, ya, itu ya sama dengan melakukan satu kewajiban. Ya. Perlu diketahui, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa bedanya pahala wajib dan pahala sunat? Pahala wajib itu nggak bisa disebut, saking besarnya. Siapa yang dengar? Barang siapa yang sholat zuhur, pahalanya, pernah dengar nggak? Nggak ada. Wajib itu nggak disebutkan pahalanya. Kenapa? Nggak cukup, saking besar-besarnya. Maka di dalam kitab tasawuf, kitab Al-Hikam disebutkan, innama ju'ilatud darul akhirah limahali jazai ibadikas sholihin. Allah menciptakan akhirat itu untuk tempat pahalanya hamba-hamba Allah. Karena kalau pahala ini disimpan di dunia, ya, baru kita sholat 2 rakaat aja, sholat sunat, udah penuh, Pak. Karena Rasul mengatakan, rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat 2 rakaat sebelum adzan subuh, ya, waktu datangnya fajar shidik, kita sholat sunat, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Coba bayangkan. Belum pahala-pahala yang lain. Nah, makanya tidak cukup dunia ini untuk tempatnya pahala. Maka Allah menciptakan akhirat.
Nah, itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, materi kultum awal biasanya pasti menceritakannya. Dasar yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Nah, ini ya. Kita menyebut puasa wajib, puasa fardu. Ayat Quran yang memerintahkannya itu, ada nggak kalimat wajib dan fardu di sini? Nggak ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang berkutiba. Kutiba itu dari kataba yaktubu kitaban, kataba. Dan kalimat itu biasa dipakai untuk hal-hal tentang proses belajar mengajar. Kitab itu yang ditulis, ya. Katib yang menulis, maktab meja tulis. Tapi dipakai kalimat untuk perintah puasa. Nah, kajian ulama-ulama ahli tafsir ini namanya hikmah perintah puasa Ramadan. Apa hikmahnya? Ternyata puasa Ramadan bukan hanya semata-mata itu rukun Islam, ya. Tapi di luar itu dia mendapatkan, manusia ini, orang yang beriman ini mendapatkan pelajaran langsung dari Allah hakikat. Jadi 1 bulan kita ini diajar langsung oleh Allah. Itu rahasianya. Makanya pakai kalimat kutiba, ya. Dari kalimat yang biasa dipakai belajar. Apa pelajarannya? Banyak sekali. Sekarang kalau pagi-pagi kita sarapan. 1 jam telat sarapan, perih nggak? Telat nih sarapan, perih, lapar. Puasa itu bukan 1 jam, Pak. Kita ini lapar, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hal yang membatalkan, rata-rata 12 jam. 12 jam, Pak. Kalau menurut logika, karena sekarang kalau kita nggak sarapan, kita ini lemes, perih, ya. Ini bukan telat sarapan, ini memang sengaja kita lapar. 12 jam. Bahkan saudara kita di beberapa negara ada yang 23 jam puasanya, Pak. Ada. Tengoklah itu di Google. Ya, negara mana yang puasanya paling lama. Makanya orang Indonesia ini kuncinya harus bersyukur. Semua seolah-olah Allah itu memanjakan orang Indonesia. Dari mulai alamnya, airnya, daratnya, hutannya, segala macam. Ternyata ibadahnya pun orang Indonesia itu hanya 12 jam. Coba orang lain itu sampai 23 jam, Pak. 23 jam puasa, terus dia buka, habis buka sholat isya, habis sholat isya terus sahur lagi kan. Coba bayangkan. Ada yang 22 jam, ada yang 18 jam. Inilah orang Indonesia bersyukur. Ya. Kalau bukan Allah yang ngajar, mana kuat kita? Ya. Tanya sama ibu-ibu, siapa yang beli untuk buka puasa? Ibu-ibu biasanya. Siapa yang masakin? Ibu-ibu juga. Ya. Nah, duitnya duit siapa? Duit kita. Yang belanjanya kita, duit kita, yang masaknya kita. Tapi kenapa nggak boleh dimakan? Kalau sebelum maghrib cuma dipelototin aja gitu kan. Ini cukup nggak ini garamnya ini. Coba bayangkan. Artinya apa? Jangankan yang haram, yang halal aja nggak boleh dimakan kalau belum waktunya. Ya Bu ya, Ibu kan yang masak buat buka.
Aduh, udah nyayun, itu cuma bisa dipelototin ya. Tapi boleh nggak nyicip? Boleh nyicip. Tapi kalau nyicip kan nggak boleh banyak-banyak dan harus dimuntahkan lagi kan. Nah, kalau ini karena sayurnya takut kebanyakan garamnya atau kurang garam, boleh Pak nyicip. Tapi hanya satu jilatan dan itu harus dikeluarkan lagi. Kalau nyicipnya sampai 1 sendok, ya bukan nyicip lah itu. Ya. Nah, ini karena Allah yang ngajar. Kalau suami yang ngajar, gak bakalan tahan, Pak. Atau presiden yang ngajar, gak bakalan tahan. Tapi karena ini Allah yang ngajar, maka kita setiap hari sanggup menahan. Ya. Walaupun itu duit kita yang belanja kita nggak berani kalau bukan perintah Allah. Nah, ini pelajaran. Kemudian ada yang aneh juga. Rasulullah SAW beliau bersabda, sumu tasihu. Puasalah kalian, ya. Kalau ingin sehat. Ternyata puasa juga bagian daripada cara pengobatan, Mbak. Kemudian hadis itu dibawa ke laboratorium, diperiksa. Masa puasa sehat? Ternyata di dalam tubuh kita ini ada bakteri, ya. Yang bakteri itu dikasih obat apapun gak bakalan mati. Bakteri itu mati kalau dia tidak dikasih makan. Jadi kalau kita gak makan, bakteri itu gak makan aja dia mati. Nah, itu yang menjadi sehat. Ya. Itu luar biasa. Puasa ini memang Allah mengajar kita dengan berbagai hal. Ya. Dan memang puasa itu banyak yang runtuh, egonya runtuh. Ya, moralitasnya runtuh, yang tadinya jelek, moralnya jadi berubah, jadi baik dan seterusnya. Nah, inilah puasa. Karena puasa itu sendiri, siam itu sendiri adalah sianatun. Jadi pembelaan dari Allah, penjagaan dari Allah. Agar apa? Agar umat Nabi Muhammad SAW itu naik, ratingnya naik. Karena ada cerita, Ramadan itu bulan dari kabulnya doa Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu doa Nabi, semoga umatku menjadi umat yang paling dulu masuk surga. Gitu kan, salah satunya doanya. Kemudian, maka di dalam Al-Quran langsung Allah menjawab, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Maka kemudian Allah memutuskan surga haram dimasuki umat kecuali sebelumnya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dulu Pak, yang masuk surga itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun umatnya terakhir. Umatnya kecil-kecil. Ya. Kaum Ad itu ada yang tingginya 70 meter Pak. Di zaman Nabi Soleh itu. Tengoklah rumahnya itu yang ada peninggalannya sekarang. 70 meter orang tingginya. Kita ini kata dia mungkin dianggap tuyul lah kalau kita hidup zaman dia, zaman kaum Ad itu. Kita ini kecil-kecil. Ya. Makanya waktu ditanya, kenapa umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil? Supaya makanannya sedikit, katanya gitu. Ya. Nah, coba Bapak kalau makan dengan orang bule yang besar-besar itu. Satu orang biasa itu makan roti untuk satu RT itu. Kita makan, tengoklah roti kita itu, kecil-kecil ya. Coba tengok itu yang roti cana itu yang segede pukulan bola itu. Habis sama dia itu makan. Ya. Jadi kita kecil-kecil. Kemudian umurnya pendek-pendek. Ya, supaya dosanya tidak banyak. Gitu. Coba zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh, umur orang itu 1000 tahun. Jadi kalau kita nanya,
Pak RT berapa umur? Aku sekarang 700 tahun kalau nggak salah gitu jawabannya. Dulu itu. Jadi inilah bagian daripada anugerah Allah. Kecil-kecil, kemudian ibadahnya pun singkat-singkat Pak. Sholat itu cuma berapa menit? Sholat Isya Pak Imam ada 10 menit. Nah, kalau bacaannya 1 juz mungkinlah itu 10 menit. Nah, apalagi kalau bacaannya pendek-pendek. Paling berapa menit? Ya. Sementara zaman Nabi Daud alaihissalam, beliau diceritakan pernah bersujud sampai 40 hari 40 malam. Sampai rumput di sampingnya itu tumbuh-tumbuh katanya. Kita baca subhana rabbiyal a'la 3 kali ya kelamaan perasaan. Ya. Coba bayangkan. Tapi begitu datang Ramadan itu naik semua Pak. Dinaikkan semua. Sampai kita kenal ada malam namanya malam 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Itu untuk siapa? Untuk kita. Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ada bingkisan spesial. Kalau kita berhasil puasa Ramadannya dengan baik, maka Allah akan memberi bonus namanya wabalaghahu ahlal mahabbati wal irfan. Kita ini dapat bingkisan yang biasa Allah berikan kepada wali-walinya Allah. Jadi iman kita ini seperti imannya para wali. Ikhlas kita ini ikhlasnya para wali. Yaitu ibadahnya tidak karena mengharapkan pahala. Ya, tapi semata-mata mengharapkan ridho Allah. Karena dasarnya ibadahnya para wali itu adalah mahabbah, kecintaannya kepada Allah. Kalau kita kan masih tukar guling dengan Allah kan. Nah, mau rajin sholat tahajud supaya dikabul doanya, kan gitu. Mau rajin baca duha supaya jalan usahanya lancar. Buka kedai banyak yang belanja, kan gitu. Nah, berarti kita ini barter dengan Allah kan. Selalu begitu. Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Itu memang makom kita di situ. Tapi kalau makom para wali, beliau beribadah bukan mencari sorga, bukan takut neraka, tapi ibtigha'a mardotillah, mencari ridho Allah. Kalau Allah ridho, terserah Allah mau disimpan di mana. Nanti di akhirat mau disimpan di sorga monggo, mau disimpan neraka juga monggo. Kalau Allah ridho, neraka itu gak jadi siksa, tetap dari anugerah besar. Itulah. Nah, Ramadan, iman yang diberikan kepada wali itu diberikan sama kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Entah dikasihnya 1 menit, ya, entah 2 menit, yang jelas itu luar biasa. Allah memberikan bonus. Memang Ramadan ini harus kita sambut, ya. Nah, dan orang yang meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan dia puasa, maka dosanya habis semua diampuni oleh Allah SWT. Sahidnya sahid dunia akhirat, ya. Itu dapat jaminan. Ya, kalau yang sudah rindu sama sorga, bolehlah daftar dari sekarang. Ya Allah, matikanlah aku lagi puasa Ramadan nanti. Ya, nah, silakan Bapak daftar. Ya. Saya nanti aja daftarnya belakangan. Ya, artinya apa Pak? Memang Ramadan ini, ya, kami punya kitab yang memang dia membahas tentang pernak-pernik Ramadan. Wih, luar biasa. Sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Maka itulah rahasia Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengisi, makanya kita siapkan. Ya. Siapkan sekarang. Kalau Nabi sudah menyiapkan dengan beliau ini bulan Sya'ban ini sudah puasa, Pak. Ya. Sehingga Siti Aisyah beliau mengatakan bahwa anna Nabi sallallahu huwa
yasumu wa yubtiru wa yasumu wa yubtiru. Bahkan ada beberapa sahabat menyebutkan Nabi itu puasa Sya'ban full 1 bulan. Pantas saja Siti Aisyah mengatakan, aku sulit membedakan Sya'ban dan Ramadan karena Nabi sudah puasa. Ya. Nah, maka bulan Sya'ban itu sendiri adalah yatasa'abu, yatafarra'u, bulan yang penuh dengan bermacam-macam kebaikan. Sampai Siti Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ibadah di bulan ini? Kata Rasulullah, hada syahru, syahrun yaqbulun nas. Innahu kana bainal Rajab wa Ramadan. Bulan ini aku sengaja melakukan banyak ibadah karena bulan ini terjepit antara Rajab dan Ramadan. Kemudian beliau pun mengatakan, karena di bulan Sya'ban ini ada malam, namanya malam nisfu Sya'ban. Ya. Di mana bulan tanggal itu? Pertama, tanggal turunnya Al-Quran yang dari Lauhil Mahfud, yang belum ada suratnya, belum ada nama-nama surat dan ayat-ayatnya. Pada malam itu diturunkan ke langit keempat, namanya Baitul Izzah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam surat apa? Ad-Dukhan kalau nggak salah. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran yang di Lauhil Mahfud. Ya. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfud. Ya. Nah, dari Lauhil Mahfud turun ke langit dunia, sama dunia, namanya Baitul Izzah. Di Baitul Izzah itulah dikasih nama surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Kemudian dikasih ayat-ayat, dan itu yang sudah ada di Baitul Izzah diturunkannya pada bulan suci Ramadan pada tanggal 17 yang disebut Nuzulul Quran. Nah, di malam itu fiha yufraku kullu amrin hakim. Terjadi pergantian buku amal. Jadi kita ini punya buku, Pak. 1 tahun 1 kali, buku itu disimpan di tempat namanya Rof. Di atas langit ke-7, itu ada tempat khusus menyimpan buku amal kita. Itu pergantiannya malam nisfu Sya'ban. Maka di situ kita dianjurkan untuk bertawasul, membaca surat Yasin 3 kali, ya. Nah, minta sama Allah dipanjangkan umur dalam taat, diberi rezeki yang banyak untuk menyempurnakan bekal ibadah, dan dikuatkan iman Islam. Dan kemudian ada sholat sunat yang paling populer, biasa sholat sunat tasbih atau sholat awabin. Ya, kami dulu sholat sunat tasbih itu masing-masing, tetapi pernah kami diundang ngisi ceramah di Masjid Baitur Rahman di Aceh. Dan kemudian kami dibawa ke pesantren. Kalau di sana pesantren namanya Daya. Ternyata di Aceh itu sholat sunat tasbih itu berjamaah, Pak. Diberjamaahkan. Ya. Sholat sunat tasbih itu sholat sunat yang kata Nabi kalau bisa tiap hari, kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa juga setahun sekali, kalau nggak bisa juga seumur hidup sekali. Kalau seumur hidup sekali nggak pernah sholat sunat tasbih, itu namanya kebangetan. Ya, jumlah rakaatnya 4 rakaat. Ya, biasa seperti rakaatnya biasa, takbiratul ihram, baca Fatihah, ada ruku, sujud sebagaimana kita sholat. Cuman yang bedanya dalam bacaannya harus ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mau ditambah la haula wala
wa ta'ala. Satu rakaatnya itu harus dapat 75 kali. Sebelum Fatihah, sebelum baca Fatihah 10 kali. Setelah waladhdallin jangan baca surat, baca tasbih lagi yang tadi 15 kali. Kemudian ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, bangun sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali. Jadi satu rakaat 75 kali subhanallah. Walau itu namanya, makanya sholat sunat tasbih. Jadi 4 rakaat itu 300 kali. Dulu kami masing-masing di pesantren. Itu tiap tahun memang sudah kayak Idul Fitri di sana di pesantren. Ya. Cuman memang di Batam pernah kami sosialisasi, dan kalau ada orang yang masih merasa sholat sunat tasbih itu kurang, dia masih lapar sholatnya, boleh sholat sunat awabin lihibdil iman. Ya, sholat sunat awabin lihibdil iman minimal 6 rakaat. Sebetulnya paling sedikit 2 rakaat, cuman paling tidak 6 rakaat atau 20 rakaat, karena paling banyak sholat sunat awabin itu 100 rakaat. Baru dengar. Macam mana ada sholat 100 rakaat? Ini semua dijelaskan dalam kitab Tafsir Fathul Bari, ya, dengan penjelasan-penjelasan daripada ulama-ulama. Dan ini semuanya merujuk, ya, merujuk hasil dari penglihatan para sahabat terhadap Nabi SAW. Karena pada malam nisfu Sa'ban, kata Ibu Siti Aisyah, malam itu beliau giliran tidur di rumahku, kata beliau. Ya, tapi menjelang malam aku bangun, Nabi gak ada di sampingku, katanya. Sampai aku berburuk sangka, jangan-jangan Nabi ini pindah sama istri yang lain. Akhirnya dicari Nabi kemana-mana sama Siti Aisyah itu. Ya, kami ada kitabnya, bukan omongan. Semua ada kitabnya, boleh dilihat, dibaca. Ya, ditanya ada sahabat, lihat Nabi nggak? Nggak ada. Ternyata Nabi lagi ada di kuburan di Madinah. Dan beliau begitu Siti Aisyah datang di belakangnya, beliau lagi mengangkat tangan, ya, dengan doa yang panjang untuk kita, untuk umatnya, ya. Karena malam inilah amal umatku diangkat ke langit, katanya. Buku-buku, maka disebut Lailatul Sokku. Nama malam itu disebut Lailatul Sokku, malam pergantian buku amal. Nah, maka kenapa kita harus bertawasul baca Yasin, sholat, agar buku kita yang mau disimpan di rop-rop itu yang merah-merahnya dihapus. Nilai-nilai yang buruk-buruknya diganti oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang ngasih tahu, yamhullahu mayyasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah akan menghapus takdir sekehendak Allah, kemudian ditetapkan dengan sekehendak Allah. Kalau Allah yang mau, ya, walaupun kita ini merasa banyak dosa, Allah mau, maka dicabutlah dosa kita, dihilangkan dosa, disisakan hanya kebaikannya. Dalam rangka itulah kita bertawasul. Karena tawasul itu diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilata la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada dan carilah itu tawasul wasilah, yaitu membuat benang merah kita, jaringan cahaya dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam itulah maka Rasulullah menjawab kepada Siti Aisyah, maka aku tidak mungkin diam di saat amal-amal umatku dibawa, dinaikkan ke langitnya Allah. Siangnya puasa karena agar amal-amal umatku terbawa sama Allah. Jadi itulah Nabi. Maka bulan Sya'ban ini disebutnya adalah Syahrun Nabi. Wasya'banu syahri, bulan Sya'ban itu bulanku.
Dan kemudian pada bulan Sa'ban inilah turun surat perintah membaca salawat, yaitu Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya bulan ini, bulan Sa'ban. Jadi mari kita sama-sama ya persiapkan ilmunya tentang ilmu puasa yang terbaik ya. Karena memang sampai saat ini puasa itu tetap dari dulu kelasnya 3 kelas, Pak. Ya. Ada kelas umum namanya ya. Kelas umum itu yaitu puasanya orang-orang yang hanya merubah kebiasaan, biasanya makannya siang ganti malam. Ya. Nah, itu namanya puasa umum. Adapun ya lain-lainnya nggak ada ngaruh. Ya. Dan memang Indonesia ini negara yang paling lucu. Banyak orang yang puasa tapi nggak sholat. Ya, lucu itu. Ada lagi yang paling lucu, terawih datang tapi sholat isya enggak. Nah, itulah ya. Kalau di Batam mungkin nggak ada, Pak. Ini di kampung masih begitu, Pak. Di kampung itu. Makanya kalau terawih, penuh itu. Meluber. Karena orang yang nggak sholat pun pada datang semua. Ya. Nah, inilah, nggak ada di negara yang lain. Hanya ada di Indonesia. Ya. Nah, itulah. Makanya kita harus cinta kepada negara kita. Karena negara itu negara yang paling unik. Ya. Semua ajaran, walaupun ajaran itu sesat, ada aja pengikutnya gitu. Itulah Indonesia. Makanya kita ini jangan bosan untuk berdakwah, ya, berdakwah. Nah, itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, karena kita sifatnya menyambut Ramadan, ya, nanti waktunya habis. Dan ini kajian kita bukan libur ya Pak ya, tapi mau ditingkatkan, ya, ditingkatkan. Karena memang perintah haji ini tiap detik. Ya. Tapi udah jam 9:30. Udah kebanyakan ya. Udahlah. Karena kita malam ini sifatnya menyambut bulan Ramadan dan doa arwah pun sudah kita panjatkan ya. Materi kita paling dicatat aja Pak Ustadz ada ya. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur ya. Untuk kitab-kitab baru nyampe halaman 7 ya, halaman 7, kasih tanda aja ya. Nanti kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat selalu semuanya, banyak umur, banyak duit. Nah itulah, harusnya agak kenceng itu banyak duit supaya Ramadan kita ini tenang gitu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin ya Allah ya Amin. Kita sama-sama dulu kita ucapkan marhaban ya syarara, marhaban sara siami, marhaban ya syara Ramadan, marhaban syara siami. Ada tanya jawab kan? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina habibina syafiina karimina dzurrina maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radallahu tabarakata ala sadatina wa sahbi rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdal hamidin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah kafi mazidah
Ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji milik-Mu ya Allah. Kau telah berikan bermacam-macam kenikmatan kepada kami, sama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kami bisa hadir di majlis yang mulia ini ya Allah. Dengan berkah bulan Sya'ban ya Allah, sampaikanlah kepada bulan suci Ramadan ya Allah. Kami semua sangat merindukan bulan itu ya Allah, karena tahun kemarin kami merasa banyak yang tertinggal di bulan Ramadan. Kami ingin menyempurnakan sholat kami yang 5 waktu ya Allah. Kami ingin banyak membaca Al-Quran. Kami ingin banyak melakukan sholat-sholat sunat ya Allah. Kami ingin banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada anak kami, keluarga kami semuanya ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna a'malana ta'limana wa ta'allumana wa kaffir 'anna sayyi'atina wahdina wansurna nasran aziza. Ya Allah, terimalah ngaji kami ini ya Allah. Jadikan ngaji ini penghapus segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Allahumma ausir mislat sababin ma ta'allamna. Ya Allah, sampaikan pahala ngaji ini kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah kesenangan dia di alam kuburnya ya Allah. Berikan kerelaan, keriduan untuk kami semua sebagai anak-anaknya ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kesilapan. Adanallahu iyyakum ajmain. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.